orang tua kita, tokoh-tokoh saudara kita, terutama Syekh Hajah Rofiah, Rofi saja benar, Rofi singkat, padat, berkah. Iya. Yang tadi Masya Allah memberikan inspirasi buat kita semuanya, semangatnya begitu antusiasnya dan begitu mengharapkan. Amin. Mudah-mudahan lebih banyak umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Dan saya hormat juga guru kita Ustaz. Amin. Jaga pelaut, jaga pelaut. Masya Allah, ini kayak film apa tadi film. Ya, saya juga bangga guru kita bersama 1000 M. 1 M. 1 M. Saya ingat kayak Rinaldo Kasino. Luar biasa, mudah-mudahan pada zamannya sini, mohon maaf pada kita yang masih muda ini, apa namanya itu kalau di bola belakang tengah bisa kiri bisa kanan. Mudah-mudahan tembak satu gol semuanya, amin. Ibu bapak yang saya muliakan, saya hormati, sedikit saja saya ingin menyampaikannya karena ini banyak tokoh-tokoh Ustaz kita yang menyampaikan. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya tanpa kecuali masuk surga. Amin. Tanpa kecuali. Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan kullu ummati jannah la yusyriku billahi syai'an. Kata Nabi, semua umatku semuanya tanpa kecuali masuk surga. Amin. Tanpa kecuali. Sehingga ketika Nabi berbicara di tengah-tengah para sahabat-sahabatnya, para jamaah, ada sedikit yang setengah protes. Ya Rasul, semua umatmu semua akan masuk ke surga. Nah kan, wa inzana wa insyarik. Bagaimana kalau umatmu ini tukang zina, maling, korupsi? Bagaimana ya Rasul? Kulluhum semua akan surga. Ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali selagi dia tidak musik, masuk surga semuanya. Entah itu bandar mirasnya, entah itu bandar togelnya, entah itu tukang tipunya, semuanya masuk surga. Cuma satu pertanyaannya. Ini kalau udah pertanyaan ini, udah nggak habaib, nggak ustaz, nggak siapa, nggak bisa jawab. Kita semua masuk surga. Dan jadi pertanyaannya, kapan? Bu, aku ngomong, ibu coba bilang kapan? Kita semua masuk surga. Kapan? Kurang keras. Ini pertanyaan lu. Kan Nabi janji semuanya masuk surga tanpa kecuali yang pendek, yang tinggi, yang lagi kredit, punya utang, nggak punya utang, yang kaya, miskin. Nenek nggak ke surga nih, bukan nggak ada nenek di surga, nggak ada. Masya Allah. Pertanyaannya kapan? Nah kalau udah bilang kapan, siapa yang mesti jawab? Kalau udah bilang kapan, tergantung kita ini, para jamaah. Makanya amal ibadah yang langsung ini dimuliakan dan berringkasnya itu ibadah haji dan umroh. Bagaimana kita, saudara? Itu Rasul Allah janji lewat Nabi Muhammad SAW. Yang namanya ibadah haji umroh itu istimewa sekali. Yang pertama ini ya, satu, dosa bapak ibu kalau ibadah haji umroh dihapus. Amin. Amin. Satu. Yang kedua, kefakiran, kemiskinannya dihapus juga. Amin. Amin. Yang terakhir, 3, udah dihapus, kefakiran bilangin, masuk surga lagi. Amin. Amin. Ibadah yang lain kan kalau saudara sholat aja. Itu sholat. Makanya kalau sholat tuh ada mungkin ada yang lain nggak jadi masalah. Tapi kalau ibadah haji dan umroh itu tadi
bisa menghilangkan kefakiran. Alhamdulillah. Singkatnya saya tertarik tadi Ibu Novi bilang kayak gini. Ini kan tempatnya kita tempat namanya apa? Ajib Tur. Apa tadi? Ajib Tur? Ajib Tur apa? Masya Allah. Masya Allah, berkah, sehat, banyak uangnya, amin. Keren. Keren, mantap. Keren, mantap. Aku sangat tertarik. Ini kalau di Ajib Tur, ini masalah pembiayaan ibadah haji dan umroh ada 3. Aku tertarik nih. Yang pertama cash, yang kedua bisa diizin, yang ketiga gratis. Wah, Ibu kira-kira pilih yang mana tuh yang dari 3? Yang gratis. Yang gratis. Gratis. Bagus, saya kasih tahu solusinya. Kasih tahu solusinya. Bu, kalau Ibu bayar itu sampai 30 sampai 40 macam-macam loh, tergantung ininya ya, kelas-kelasnya. Kalau kita bayar cash, kalau kita nyicil sampai 1 tahun tuh katanya tadi. Sekarang saya kasih gratisan, saya kasih ilmunya. Kira-kira mau nggak nih? Mau. Mau ya? Baik. Ini kalau Ibu mau, Ibu Novi nggak merasa rugi, gratis, nggak merasa rugi, bahkan bisa bertambah. Begini Bu, ada orang dia nenek-nenek ya umur 50 tahun, tak aku udah nenek-nenek umur tahun. Dia bercita-cita dari mulai muda sampai dia tua bercita-cita pengen haji, pengen umroh. Gak nyampe, tercapai ajaknya. Tapi dia terus bersemangat pokoknya dia pengen. Loh kenapa? Kok nggak berangkat-berangkat? Begitu panjang dia doanya. Ternyata dia memang miskin. Bisa dengan segala-galanya pakai uang fulus. Lesan fulus tahu nggak? Mampus, nggak ada uang mampus. Nah, ini ibu-ibu nih. Akhirnya ini ibu biasa. Ini ibu-ibu pasar. Begitu ibu-ibu pasar, dia namanya pasar. Kalau pagi-pagi itu kredit ramai. Dia keserempet mobil, Bu. Ibu-ibu nih, keserempet mobil nih, padahal dia udah minggir-minggir, jatuh dia. Ini yang keserempet mobil sedan, Mercy, turun dia. Begitu turun nih, ibu lecet-lecet nih. Turun, Bu Haji, kenapa Bu Haji? Ibu sakit, kok ini pada berdarah? Ibu kenapa Bu? Ternyata ini yang punya Mercy ini bos besar, punya pabrik besar. Si ibu ngomong, Pak, maaf Pak, jangan manggil saya Ibu Haji. Emang kenapa? Saya belum haji. Ibu belum haji? Iya. Ya, terus ibu gimana? Mau ke rumah sakit? Enggak, kayaknya sini cuma sedikit aja. Tapi udah, akhirnya pisah. Ini ibu, buat ibu nih, buat uang kaget kasih 2 juta, nolak. Coba kira-kira kita udah miskin, udah punya apa-apa, dikasih uang 2 juta, diambil apa enggak? Ambil. Udah tambah duitan. Ini ibu menolak, enggak Pak, enggak apa-apa. Memang sudah takdirnya Pak, udah. Bisa akhirnya. Di malam hari ini yang nabrak, yang direktur punya pabrik, nggak bisa tidur. Itu bisa nih. Dan bikin dia terus, bikin orang terus diketuk oleh Allah hatinya. Diketuk, saya panggil Bu Haji, katanya belum haji. Oh, udah deh. Akhirnya dia ngambil utusan. Kamu pergi ke gini ya, orang ini ya. Dia baik, udah. Tetap itu, Bu, saya dia itu dari bapak saya ini gini-gini. Kenapa? Ibu kemarin kapal mobil ya, terus ibu katanya belum haji. Iya memang saya belum haji. Lu kenapa? Ibu minta KTP-nya Bu, buat apa? KTP diambil. Langsung saudara, ini bukan haji reguler, haji plus, ikut haji tur. Ya. Berapa haji plus 200 berapa Bu sekarang? 250 juta. 150 juta. 250. Berapa besok ya? 5 sampai. Iya. 250 juta bayar. Udah 1 minggu
Ada karena Haji Plus satu ibu proses cepat. Ibu, besok berangkat ibu. Haji ini paspornya, ini semuanya perguruan kamu. Haji benar dia. Berangkat haji dia, dagang kampung. Gratis. Nah ibu kira-kira mau tabrak mobil dulu apa gratis dulu? Saya tanya nih, mau udah bayar cash, apa nyicil, apa tabrak mobil dulu? Dan gratis. Cash aja deh. Hah? Cash. Pilih yang mana? Cash. Saya tidak mau telur. Nah, Masya Allah. Ya mending kita tabrak ini kita pakai mobilnya sih, tabrak angkot. Ini Bu, tapi Bu ada syaratnya. Saya yakin, saya pengalaman begini. Mohon maaf Ibu Novi, saya punya jamaah, punya jamaah. Dia begini, Ustaz, saya tuh mau haji, saya tuh mau umroh. Bener kamu? Iya. Saya tanya sama Ibu, banyakan mana? Banyakan niatnya, apa banyak enggaknya? Dia diam. Mau bilang niat, itu mah ada. Mau bilang enggak, dia diam. Bu, begini Bu, saya tanya lagi. Ibu banyakan mana? Pengen haji di umroh, banyak niatnya, banyak enggaknya? Banyak niatnya. Banyak niatnya dia. Alhamdulillah dengan dia niat, padahal dia nggak pegang uang, dia nggak pegang uang. Tapi saya tantang, Bu, kalau ibu benar-benar banyak niatnya, besok bikin paspor, entah kapan berangkat aja bikin paspor. Berani nggak? Berani. Berani, alhamdulillah. Bikin dia di Bogor, tiga orang jatuh orang perumahan jambu ya, ini ya. Bikin dia. Begitu bikin udah. Jadi dia waktu itu 400.000. Udah kita tanya sama saudaranya, sama tetangganya, dia malah tambah dihina, tambah dibully. Semakin dihina, semakin dibully, dia semakin semangat dia. Doanya, ya Allah, jangan aku permalukan pada orang lain, ya Allah, ya Rob, aku sungguh-sungguh benar, aku pengen ke Mekah Madinah, aku pengen ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia terus. Akhirnya dalam panjangnya 2 bulan dikabulkan. 2 bulan dikabulkan. Itu waktu itu gubernur Anies. Waktu itu gubernur Anies tuh ngasih umroh gratis tuh. Dia akan masuk di dalamnya. Akhirnya terbukti berangkat. Dan bukan hanya 1 orang, 4 orang. Yang akhirnya juga itu namanya Irsyad. Zaman-zaman kita juga. Bikin paspor dulu, berangkat kapan aja. Ini merupakan tantangan. Kalau ibu dihina semakin